Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat sebagai pengganti salat zuhur kita di siang yang mulia ini. Selawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, termasuk kita dan keluarga kita nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada siang hari ini adalah mensosialisasikan nilai-nilai ibadah haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baitil man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Pengertian mampu atau istita'ah dalam ayat ini ialah mampu menyediakan biaya perjalanan pergi dan pulang, serta biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, memiliki kesehatan yang baik untuk menempuh perjalanan dan melaksanakan haji di Makkah, serta terjaminnya keamanan di perjalanan. Di samping itu perlu diteliti, hendaklah seluruh ongkos beribadah ke tanah suci harus diperoleh dengan cara yang halal dan dari sumber yang halal. Seseorang harus menghitung hartanya sehingga ketika akan berangkat haji ia bebas dari semua hutang dan mampu menyisihkan cadangan dana untuk dirinya dan keluarganya selama melaksanakan haji, sehingga ia terbebas dari hambatan perbekalan supaya bisa memusatkan perhatian jiwa raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita mengukur diri kita masing-masing. Kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang mampu, maka segeralah menunaikan kewajiban haji. Jangan sampai ditunda-tunda sebab menunda-nunda keberangkatan haji, padahal mampu termasuk perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang sudah mampu menunaikan ibadah haji kemudian tidak melaksanakannya hingga mati, mereka pantas disebut mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dan yakinlah bahwa dalam ibadah haji mempunyai banyak keutamaan dan mengandung hikmah yang tinggi. Keutamaan itu antara lain, yang pertama, orang yang menunaikan ibadah haji disucikan dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mendapat surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, al-umratu ilal umrah kafaratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa jannah. Yang artinya adalah satu kali umrah sampai umrah berikutnya menghapus dosa yang ada antara keduanya, dan haji mabrur yang diterima oleh Allah tiada balasannya kecuali adalah surga. Riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua, para jamaah haji diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamu terhormatnya, sehingga doa dan permohonan mereka akan dikabulkan oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hujjatu wal umratu wal wafdullahi idda'uhu ajahum wa anistaghfiru ghufira lahum. Yang artinya orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa memohon kepadanya, niscaya diperkenankannya, dan jika mereka memohon ampunannya, niscaya diampuninya. Riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan untuk haji dihitung oleh Allah sebagai infak untuk jihad fi sabilillah, dan juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya pengeluaran ongkos-ongkos untuk ibadah haji sama seperti pengeluaran ongkos-ongkos untuk perang sabil, dan usahanya di jalan Allah satu uang dirham dengan nilai pahala 700 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bagi wanita yang pergi haji mempunyai nilai sama dengan orang yang pergi perang di sabilillah, sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah hal 'ala nisa'il jihad? Qala na'am, alaihinna jihadul la qitalan fi al-hajjul mabrur. Yang artinya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, adakah bagi wanita itu berjihad? Rasulullah SAW menjawab, betul, bagi mereka ada jihad tapi bukan berperang, yaitu haji yang mabrur. Riwayat Imam Bukhari. Dan yang kelima adalah semua amalan ibadah yang dilakukan oleh jemaah haji selama di Makkah dan Madinah dilipat gandakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, salatun fil masjidil afdalu min alfi salatin fiha siwa illa al masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'atil alfi salatin fiha siwa. Yang artinya adalah salat di masjidku atau Madinah lebih utama 1000 salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di tempat-tempat yang lain. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya masih banyak keutamaan-keutamaan lain selain yang telah disebutkan di atas, dan yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dan manfaatnya terdapat dalam ibadah haji, tercermin di dalam firman Allah yang menyuruh kaum muslimin mengambil hikmah dan manfaat dari nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa adil fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'alal kulli dhamir ya'ti min kulli fajjin amikin liyashhadu manafi'an lahum. Yang artinya, dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Quran Surah Al-Hajj. Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik dari ibadah haji mencakup sebagai aspek kehidupan beragama. Di antaranya yang paling penting adalah aspek iman dan takwa. Iman orang yang melakukan ibadah haji menjadi semakin kokoh, bertambah mantap keyakinannya terhadap kebenaran agama Islam. Karena dengan pergi haji, seseorang dapat menyaksikan sendiri keagungan Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah, kota suci Makkah.
dan Madinah serta tempat-tempat bersejarah sebagai bukti kerasulan dan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah semua penyaksian ini bisa menjadi pengalaman rohaniyah yang penting dan merupakan kekayaan batin yang tinggi nilainya untuk memupuk kesempurnaan iman, lebih-lebih bagi orang yang semula imannya belum mapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah," yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah atau sebagai tanda-tanda tempat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah suasana kepasrahan dan penghambaan kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci sungguh amat menakjubkan. Betapa tidak berbagai kesibukan orang yang dikerjakan para jamaah bertumbuh semata-mata untuk beribadah. Ucapan-ucapan mereka yang terdengar dan suara-suara yang berkumandang di setiap dan segala penjuru hanyalah pujian-pujian dan doa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Mereka benar-benar menunjukkan sikap kepasrahan, kebersamaan dan kesederhanaannya sebagai hamba Allah dan di hadapan kebesaran Al-Khaliq, Zat pencipta alam semesta. Keadaan ini terlihat jelas ketika semua jemaah haji berkumpul untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Semua wanita memakai pakaian yang sama, laki-laki pun memakai pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan si miskin, pangkat, rakyat, jelata, dan sebagainya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka ada jarak yang batas, saling menjauhi karena ada status tertentu yang memisahkan mereka. Tetapi pada saat pelaksanaan ibadah haji mereka semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disatukan dengan iman dan bersatu dalam kesucian Allah tanpa memandang warna kulit, bahasa, bangsa dan tanah airnya. Semua berkumpul bersama-sama dengan pemandangan yang sama, berada dalam perlindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas maka kita bisa memastikan betapa bahagia dan beruntungnya saudara-saudara kita yang telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tetapi ketahuilah bahwa hakikat keberuntungan itu hanya akan diperoleh apabila predikat haji yang disandang betul-betul menjadi haji mabrur. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa memohon haji yang mabrur. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabura, yang artinya, ya Allah, jadikanlah haji hamba yang mabrur, dosa yang diampuni, sa'i yang disyukuri, dan perniagaan yang tidak merugi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang belum berangkat pada tahun ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luas kepada kita dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Bagi saudara kita yang sudah mendaftar, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya supaya sempat melihat rumah Allah, yaitu Baitullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.